Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan membahas soal UMPTKIN Bahasa Arab tahun 2023 yang berjumlah 20 soal. Langsung saja di soal yang pertama. Ini aku nggak tahu kenapa dari sananya udah nggak ada harokatnya ya, jadi aku coba bantu buat ngasih harokat. Jadi ini pertanyaannya itu yurodifu bi. Yurodifu itu sinonim, oke? Yuwakir. Jadi ini yuwakir ya, pakai sukun ya, taskin ya, roknya sukun karena sebelumnya ada amil jazm atau faktor atau indikator yang menyebabkan dia itu terbaca sukun ya, lam. Jadi ini walam. Nah, seperti itu bacanya ya. Nah, oke. Yuwakir itu artinya apa? Artinya menghargai ya. Menghargai ya. Atau menghormati ya, sejenisnya lah pokoknya. Sinonimnya ya, kita cari yang mirip-mirip ya. Yahtakir. Yahtakir itu menghina. Nggak sesuai ya. Kalau antonim mungkin A jawabannya ya. Yahtarim. Nah, yahtarim itu memuliakan. Memuliakan. Oke, jawabannya yang B. Tak tarif itu mengakui. Nggak sesuai ya. Yastakhir itu meremehkan. Nggak sesuai juga. Jadi jawabannya yang B. Oke ya, lanjut. Nah, kanat ya, wasailu an-nakli fil madhi. Jadi dahulu wasailu nakli, alat transportasi atau sarana transportasi. Dahulu fil madhi, kanat sama fil madhi itu artinya sama ya. Dahulu ya. Batiatan itu lama, lelet, nggak cepet ya. Amal ana fahya, adapun sekarang ya, al-an itu sekarang. Fahya apa? Kalau sekarang apa berarti cepet gitu kan. Sari'atan, sari itu cepet ya. Qolilatan itu sedikit, nggak sesuai. Sari'atan. Nah, sari'atan itu cepat. Nih jawabannya yang B ya. Katsirotan itu banyak, nggak sesuai. Jayyidatan itu baik atau bagus, nggak sesuai. Jadi jawabannya yang B. Oke, lanjut. Rotib ya. Rotib al kalimati, karena ini iltiqa usaikin yang bertemunya dua sukun, ba dengan al, maka harokatnya bisa dikasih kasroh. Rottibil kalimati at-taliyata sebagai naat ya. Oke, ngikut ya. Dia maf'ul bih-nya al-kalimat, dia maf'ul bih-nya litasira jumlatan. Mengurutkan kata-kata di bawah ini atau berikut ini, litasira jumlatan, agar menjadi suatu kalimat. Oke, di sini ada al-madrasatu, sekolah. Ada manahat itu memberi. Di sini pakai tak taknis ya, yang menunjukkan bahwa fa'ilnya atau subjeknya itu berupa wanita atau yang berakhiran dengan tak marbuto. Di sini dari semua kata ini yang berakhiran dengan tak marbuto itu cuma al-madrasah. Oke, kita sudah dapat clue. Jadi kita cari manahat itu yang pertama, karena umumnya fi'il itu terletaknya di awal ya, jumlah fi'iliyah istilahnya itu PSO. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu kan SPO ya, subjek predikat objek. Kalau di bahasa Arab umumnya itu predikat dulu atau fiilnya dulu atau kata kerjanya dulu, baru subjeknya, baru pelakunya, baru objeknya, baru yang dikenai. Seperti itu. Nah, jadi manahat itu termasuk fiil ya. Fiil madhi, tandanya apa? Adanya tak taknis atau tak sukun di akhirnya. Manahat. Jadi kita cari manahat yang pertama. Kemungkinan A
sama yang mana? Oh, enggak sesuai semua ya. Jadi jawabannya yang A, udah pasti ya. Kalau enggak percaya nih coba kita baca ya. Manahat al madrasatu. Jadi sekolah memberikan al mutafawwiqin, siswa yang berprestasi, syahadati takdirin ya, apa namanya, penghargaan seperti itu. Oke, lanjut. Oke, aku ulangi lagi ya. Aku nggak tahu kenapa kok ini nggak ada harokatnya semua di bukunya. Jadi aku coba buat ajarkan ke teman-teman ya, buat kasih harokatnya. Rotib ya, rotibil, ingat ya. Kayak tadi teorinya iltika usakinain ya, bertemunya dua sukun. Rotibil jumala ataliyata litasira fakrotan ya. Urutkan kalimat-kalimat berikut ini. Jumal itu jamak dari jumlah, bentuk plural, jumlatun jamaknya atau bentuk banyaknya, jadi jumlatun itu artinya kalimat. Kalau al jumal atau jumalun ya, itu artinya kalimat-kalimat banyak seperti itu. Oke ya, ini tak hapus saja. Oke, kita cari ini antara 3 dulu atau 5 dulu nih. Coba kita cek 5 dulu deh. Alladzi taqumu ala asasihi, yang dibangun di atas akidah aqaiduddin, akidah Islam ya, aqaiduddin al-islami, wa syari'atih, dan syariat-syariatnya. Enggak sesuai ya. Masa ujuk-ujuk ngomong kayak gini enggak sesuai. Jadi yang C sama D enggak sesuai. Oke, kita fokus sama yang A dan B. 3, 5 atau 3, 4. Coba kita cek ya. 35 atau 34? 3, coba ini 3 ya. Mana 3 ini? Al-Quranul Karim wa kitabul muslimin al-awwal. Al-Quran adalah kitab muslimin yang pertama. Oke. 5. Alladzi taqumu ala asasi aqaiduddin al-islami wa syari'atih. Yang mana Al-Quran itu dibangun membangun pondasi agama Islam dan syariat-syariatnya. Ya. Itu 35. Kalau 34, Al-Quran ya adalah kitab muslimin yang pertama, yang awal-awal. Kemudian 4. Fa idza tsabata annahu wahyullah, apabila dia ingin menetapkan bahwasanya Al-Quran itu termasuk wahyu Allah, alladzi la ya'tihi al-batil min baini yadayhi wa min khalfihi, yang mana tidak ada kesalahan sedikit pun ya. Jadi nggak sesuai ya, tiba-tiba ngomong awalnya jelasin Al-Quran itu adalah ini. Jadi definisinya dulu. Terus yang kedua harusnya yang ini, harusnya menjelaskan bahwa isinya Quran itu apa sih. Jangan ujuk-ujuk langsung kalau orang itu mengimani Al-Quran, nah kan nggak tepat itu ya, tiba-tiba ngomong kayak gitu. Jadi yang lebih cocok 3 sama 5 dulu ya, 3, 5 dulu. Jadi jawabannya yang A ya. Coba kita lanjutkan deh. 1. Kama tambasiku minhu akhlakul Islam wa adabuhu. Ya, akhlakul Islam wa adabahu, ya, sebagaimana yang Al-Quran itu ajarkan ya, berupa etika maupun adab atau moral. Kemudian yang 4, faidha sabata. Nah ini baru ngomong, apabila kamu mentasbit, sabata, tasbit ya, menetapkan, meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah wahyu Allah ya, yang tidak ada keraguan, tidak ada kesalahan di dalamnya. Terus yang terakhir nomor 2, fa inna al-imana bihi yusbihu amron la mafarun minhu. Maka mengimani Quran itu tadi menjadi suatu perkara yang tidak bisa kita hindari, la mafarun minhu, maksudnya wajib gitu loh. Jadi jawabannya yang apa tadi, yang A. 35 ya, habis 3 5 3 5 ya, betul. 3 5 jawabannya yang A. Oke, jawabannya yang A ya. Oke, ini. Nah, jawaban yang A. Oke, lanjut. Dhanna at-talamizu
Nah, ingat teman-teman ya, rumusnya kalau ada zonna ya, zonna itu dalam bahasa Arab tuh rumusnya itu seperti ini teman-teman. PSUU. Ya. Predikat, subjek, objeknya dua. Kalau predikatnya atau fiil atau kata kerjanya itu zonna. Jadi setelah subjek, setelah fa'il, setelahnya predikat ini kan zonna, ini kan predikatnya ya. Artinya mengira. At-talamidu itu murid atau subjeknya kan, pelakunya ya. Jadi para murid itu mengira, objeknya apa nih? Harus ada dua. Harus ada dua objek di sini. Nah, objek atau maf'ulun bihi di dalam bahasa Arab itu harus berharokat nasab. Dalam hal ini dia fathah harokatnya. Jadi kita cari setelah dua kata setelahnya itu harus fathah semuanya. Ini yang pertama fathah, yang kedua fathah, jadi jawabannya yang A. Yang B domah, ini domah nggak sesuai. Yang C ini domah, ini fathah. Yang benar cuma satu, nggak sesuai ya. Al-ikhtibaru sahlun, yang benar malah yang awal, yang kedua salah ya. Berarti jawabannya yang A. Al-ikhtibaru sahlan, ujian sahlan mudah. Jadi dzanna talamidzu al-ikhtibaru sahlan. Para siswa mengira bahwa ujiannya itu mudah padahal susah. Nah, gitu ya. Itu A ya. Oke. Lanjut. Sebentar. Oke, bentar ya. Oke, lanjut. Nastantij, kita dapat keluarkan darinya, maksudnya kita dapat simpulkan. Nah, seperti itu. Min qauli rasul sabiqi nastantij, dari sabda Rasul di atas kita bisa simpulkan bahwa, nah seperti itu ya. Kita harus baca nih. Oke. Sa'ala Jibrilun Sa'ala rajulun ar-rasula sallallahu alaihi wasallam. Sa'ala bertanya ya, tanya. Rajulun seorang laki-laki lebih tepatnya ya. Ar-rasulah kepada Nabi. Jadi seseorang bertanya kepada Nabi SAW, Rasul SAW. Oke ya. Man ahaku bihusni suhbati ya Rasul ya. Siapa yang wajib aku penuhi hak-haknya? Ya, ahakku, hak. Qal, Nabi bersabda, ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi? Nabi jawab sampai 3 kali, ummuka, ibumu. Qal, kemudian terakhir pertanyaannya, abuka, baru ayahmu. Oke. Kita cek nih. Al-ummu akbaru manzilatan minal abi fil hukuk. Ibu itu lebih besar daripada ayah dalam hal hukuk, pemenuhan hak-hak. Ini udah jelas ya jawabannya. Coba kita cek dulu. Al-ummu ahakun nasi hormatan minal abi fil haya al-usriyah. Ibu adalah manusia yang semuanya itu berhak untuk memberi hak kepada penghormatan kepadanya, minal abi fil haya al usra, daripada ayah di kehidupan keluarga. Ini enggak sesuai ya, enggak ada penyebutan kata-kata an-nasi hormatan ya, enggak ada. Tuh, gimana sih? Nah, oke. Az-zaujatu ahaqqun nasi muamalatan ya. Istri ahaqqun nasi muamalatan minaz zauj adalah yang manusia itu punya hak untuk berinteraksi kepadanya lebih daripada suami inda abnaihima, dari anak-anaknya. Maksudnya itu anak-anaknya itu lebih banyak memberikan interaksi kepada istri, kepada ibu daripada zauj, daripada suami. Enggak tepat ya. D. Ihtamal islamu bil musawah bainar rajuli wal mar'ati fil haya. Ihtamma mementingkan, memprioritaskan ya, prioritas atau memperhatikan ya. Sorry, kepencet ini. Enggak bisa dihapus. Oke. Prioritas.
Di Islam memprioritaskan al-musawah bainar rajul wal mar'a. Musawah itu kesetaraan. Baina itu antara, ya, setara antara. Ar-rajul cowok, ya, al-mar'a cewek. Fil hayati kehidupan, hayati ya, kehidupan. Hayat. Oke. Maksudnya bil musawah bainar rajul wal mar'a itu kesetaraan gender. Nah, itu bisa kita artikan semuanya ini kesetaraan gender. Ya, ini ya. Sorry. Ini ya. Ini artinya di sini. Oke. Nah, sekarang yang mana nih jawabannya? Ya yang A ya. Jelas. Fil hukum. Jadi dalam pemenuhan hak itu lebih diutamakan kepada ibu. Kalau penghormatan menghargai keputusan itu lebih ke ayah. Makanya kan wali nikah itu kan ayah, bukan ibu. Persetujuan dari ayah ya, dari calon mempelai wanita itu kan dari ayah, nggak mungkin dari ibu. Jadi itu ya, kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke. Al-fikru ar-ra'isiyah, pokok pikiran. Yaqulu li usrati nidhamuha. Dikatakan ya. Dikatakan lil usrati, keluarga itu, setiap keluarga itu nidhamuha, punya aturan-aturan sendiri. Yakhtalif min anin ila an, yang berbeda dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Wa fi zamanil madhi, dan di zaman dahulu ya, kanatil usratu kabiratun haitsu yadummu jami'a afradiha wa yaskununa fi baitin wahidin kabirin. Dahulu keluarga itu besar yang menyangkup semua individu, semua anggota keluarga, yang mereka semua tinggal di satu rumah yang besar. Wa ammal ana, adapun sekarang, ikhtalafat, ini kurang lam ya. Ikhtalafatil usratu al-kabiratu, berbeda keluarga yang besar sekarang itu, zaman now itu. Wa dhaharatil usratu, dan yang nampak di keluarga itu, allati tadummu az-zauja waz-zaujata wal walada wal waladaini faqat, ya. Saja ya, tak tambahi. Jadi yang tampak, yang ada sekarang di sebuah keluarga itu cuma isinya cuma ayah, ibu, suami, istri, anak, dan orang tua. Sudah selesai. Dulu keluarga sepupu ya, tante, om, bude ya, semua jadi satu ya, itu ya. Oke ya, al-fikra isiahnya sekarang, pokok pikirannya. Ikhtalafatil usratu al-kabiratu, perbedaan keluarga yang besar. Ikut ya, enggak, bukan jawaban ya. Ya, coret aja ini. Takhtalif al-usratu bainal madhi wal hadir. Perbedaan antara keluarga yang sekarang dengan yang masa datang, dengan yang modern. Ini kemungkinan ya. Al-usratu al-kabiratu taskunu fi baitin wahidin. Keluarga yang besar tinggal di satu rumah. Ini enggak sesuai ya, karena enggak mencakup semuanya ini ya. Al-khusumah, perselisihan bainal usrah al-kabira was-saghir, antara keluarga yang besar al-kabira was-saghir dan yang kecil. Enggak ya, enggak ada perselisihan, adanya perbedaan, bukan perselisihan ya. Khusumah itu perselisihan. Jadi jawabannya yang B. Oke, lanjut. Al-ibarah al-munasibah, ungkapan yang benar, yang sesuai, minal faqrataini as-sabiqataini, dari dua paragraf di atas. Jadi harus mencakup dua-duanya ya. Ungkapan yang sesuai itu apa nih? Coba kita baca, oke? Oke. Tadammana al-Qur'anul Karim wa sunnatun nabawiyyatu dusturan lil akhlaqi wal adabi fi jami'i majalatin wa nasyatatil insan. Al-Quran yang mulia Al-Karim dan Sunnah An-Nabawi ya, mengandung, mengajarkan akhlak dan adab, etika di segenap bidang ya, di segala bidang dan aktivitas
manusia. Oke ya. Jadi ini ya. Jadi mengandung akhlak dalam segenap bidang kehidupan. Falam yatruk janiban minha illa wa kana lahu fihi taujihun wa irsyadun. Nggak mungkin tertinggal satupun permasalahan kehidupan kecuali Al-Quran sudah ngajarkan etikanya, tata caranya. Yaqulu alaihi salatu wassalam mubayyinan manzilatal akhlaqi fil Islam. Sabda Nabi SAW yang menjelaskan tentang kedudukan akhlak di dalam Islam. Innar rajula liyudrika bihusni khuluqihi darajatu qa'imil laili wa sha'imun nahari. Sesungguhnya seseorang itu bisa diketahui derajat ketingkatan akhlaknya itu dari dia banyaknya sholat malam dan puasa. Wal akhlaqu al-islamiyatu al-mustamidatu ini salah ya, harokatnya harusnya al-mustamidatu minal Qur'anil Karim, dan akhlak Islam yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim was sunnatul mutahharatu, dan sunnah yang suci, tsabitatun la tataghayyar, itu tetap tidak akan berubah, wala tatabaddal, dan tidak akan digantikan, wala tatatawwar, dan tidak akan berkembang, fala yumkinu bihalin ayyusbihal kadhibu wal khiyanatu fi yawmin ma minal fadail. Ya, maka tidak mungkin kadzib, kebohongan, kedustaan, dan khianat itu menjadi suatu hal yang baik di suatu hari. Nggak mungkin. Awis sidqu wal amanatu, atau kejujuran dan amanah, minal balaha wal ghaba, termasuk perbuatan yang tercela dan tidak bagus. Nggak mungkin, itu sesuatu yang bagus kan gitu kan. Jadi nggak mungkin berubah gitu kan. Sabitatun, tetap ya kan. Awis syatam wa badzaatil lisan minal adab, atau asyatam, celaan, cacian, wa badzaatil lisan, dan omongan yang kotor, itu termasuk dari etika adab. Gak mungkin ya kan gitu. Oke, kita lihat nih, ja'a al-islamu bita'ali masamiyatin likafatin nas. Islam datang dengan ajaran yang mulia untuk semua orang. As-sidqu wal amanatu fi simatil akhlaq al-islamiyah. Jujur dan amanah itu merupakan ciri khas akhlak Islam. Ini poinnya bukan di sini ya, coret. Innal akhlaqu al-islamiyata, sesungguhnya akhlak Islam, usulun thabitatun tata'assasu 'alal Qur'ani wal hadis, adalah perkara pokok landas pondasi ya, landasan pondasi ala Al-Qur'anil Karim, berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Kullu taujihat wal irsyadat, setiap petunjuk dan bimbingan allati tastamidu minal Qur'ani wal hadis, yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, huwa al-akhlaqu al-islamiyatu, adalah akhlak Islam. Oke ya, kalau yang ini tastamid itu cuma mencakup yang ini aja ya, kalimat yang pertama. Kalau yang A juga nggak sesuai ya, nggak ada keterangannya di dalam teks. Ya berarti jawabannya yang C ya, karena di sini adalah usulun tsabitatun. Usulun tsabitatun itu yang ini ya. Al-Qur'an wal hadis. Al-Qur'an wal hadis ini ya. Jadi akhlak Islam, yaitu yang ini tadi, akhlak Islam. Akhlak Islam ya, al-akhlak adalah usulun tsabitatun alal Qur'an wal hadis ya. Akhlak Islam itu yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis ya, ini ya. Jadi dia sudah mencakup paragraf yang pertama, paragraf yang keduanya sabitatun. Nah, yang tetap, nah ini sabitatun, ini paragraf kedua, mewakili paragraf kedua, jadi jawabannya yang C. Oke, lanjut. Al-kalimatu al-khati'atu, kata yang salah. Kita cari kata yang salah di sini yang mana ini ya. Al-muhajiruna, orang kaum muhajirin, hum, mereka itu, alladzina hajaru, yang berhijrah, min Makkah. Nah, ini harus fathah ini. Di dalam bahasa Arab itu ada istilah yang namanya ghairu munsharif, isim ghairu mana ghairu
munsharif atau isim atau al-ismul ladzi la yansharif atau mamnu' minas sharf. Istilahnya itu mamnu'. Ini aku udah jelaskan di kalau nggak salah di tahun 2015 atau 16 ya. Video 2015 atau 2016 itu ya. Nanti bisa dicek ya. Jadi istilahnya itu mamnu' minas sharf, mamnu' minas sharf. Apa sih itu? Jadi isim atau kata dalam bahasa Arab yang tidak bertanwin, bukan fathatain an, bukan kasratain in ataupun domatain un. Jadi dia kalau enggak fathah, kasroh, duma seperti itu. Dan Makkah itu termasuk isim alam atau isim nama kota, nama suatu tempat. Kalau nama tempat umumnya itu enggak ada alnya dan dia mamnu' minas sharf. Jadi dia indikatornya ya antara jawabannya itu yang ini ya a i o atau dia itu tidak ada alnya. Jadi minimal ada dua indikator ini. Kita cari yang enggak ada alnya ya. Ya, hum ini bukan ya, jelas ya. Oh, ya udah ini jawabannya yang ini yang B ya. Jadi harusnya dia itu makata. Jadi seperti ini ya. Harokatnya harus A dia itu. Kenapa? Karena dia jar ya posisinya setelah min. Kalau setelah min dia itu majrur ya. Ada huruf jar setelahnya ya. Dia hukumnya majrur. Terbaca majrur. Majrurnya dengan harokat fathah A karena dia isim mamnu minas sarf. Seperti itu. Ya teman-teman pengen tahu detailnya silahkan lihat playlist roadmap belajar nahwu sorof pemula ya dari dasar. Jadi aku di sini nggak ngajarkan dari dasar apa itu mamnu minas sarf, apa itu macam-macamnya enggak. Apa itu isim, detailnya seperti apa enggak ya karena butuh waktu yang panjang, ada video tersendiri tentang masalah itu. Teman-teman bisa cek videonya ya playlistnya. Oke lanjut aja sekarang. At-taswibu yang benar min hadhil jumlah dari kalimat di atas. Fadlu istifkaro ini udah salah ini harusnya kasroh ini. Ini susunan mudhof ilaih. Teman-teman kalau pengen tahu detailnya bisa lihat di roadmap playlist roadmap nahwu ya. Karena kalau tak jelaskan detail di sini sangat panjang. Intinya ini harus kasroh harus i karena dia mudhof ilaihnya. Oke kita cari ya yang kasroh ya. Oke, nggak ada lain selain jawabannya yang A. Oke, lanjut. Yurodifu bi sinonim. Yusabibu sebab menyebabkan. Yudamiru hancur nggak sesuai. Yadhabu pergi nggak sesuai. Yuaddi ila mengakibatkan akibat. Jadi ini ya sinonimnya yang C. Oke. Yuhafidhu ala menjaga nggak sesuai. Jadi jawabannya yang C, oke. Oke, kalau nggak percaya, oke kita baca deh. Oke, kita baca ya. Lil akli fi waqtin mutaakhirin makan fi waqtin mutaakhirin minal laili di malam hari. Mudharun iddatun itu bahayanya banyak alal jismil insan terhadap tubuh insan, tubuh manusia. Wa dzakarul bahithun sebagaimana disebutkan oleh para ilmuwan min Jami'ati California dari Universitas California anna tanawula tu'ami fi waqtin mutaakhirin minal laili bahwa makan malam yusabbibul ghaba menyebabkan berbagai penyakit. Jadi sebab ini ya mengakibatkan jadi sesuai ya. Oke lanjut. Yudodu bi antonim tughammidu ya lafdhu tughammidu fil kalam tasabiq kata yudodu bi ya lafat tughammid pada kata sebelumnya atau di atas itu antonimnya apa? Tughammid itu menutup kedua mata ain mata ya. Jadi kalau menutup antonimnya membuka. Tudeni merendahkan rendah nggak sesuai. Itu aliku gantung atau menggantungkan nggak sesuai. Taftah buka. Jadi ini jawabannya yang C ya. Tamsah menghapus bukan jawabannya ya. Oke jadi aku baca ini ya. Audoha Dr. Madhat Abdul Hadi. Dr. Madhat Abdul Hadi menjelaskan anna zaujata bahwasanya seorang istri itu tughmidu ainaiha fi halatain menutup kedua matanya maksudnya mendengarkan gitu ya. Pada dua kondisi. Al-halatul ula, kondisi yang pertama, indama tastami'u ila kalimati turbi wal madihi min zaujiha. Yaitu ketika dia mendengar ucapan pujian ya
pujian, sanjungan dari zaujah, dari suaminya, itu dia bakalan dengerin, bakalan diem, bakalan nutup matanya dan dengarkan telinganya. Wa amal halatu tsani, itu adapun keadaan yang kedua, indama fahiya indama tastami'u ila kalimatil irsyadi min zaujiha, yaitu ketika suaminya itu membimbing, irsyad ya, membimbing, ngasih tahu, ngasih wejangan, ngasih nasihat dari suaminya kepada istrinya, itu pasti istri itu dengerin. Jadi seperti itu ya. Oke, lanjut. Rotibil al kalimata, rotibil kalimata, mengurutkan kata al atiyata berikut ini, litakuna jumlatan mufidatan, agar menjadi kalimat yang mufid, yang sempurna. Jadi jumlah itu kalimat dalam bahasa Arab ya. Al kalimah itu kata, jangan kebalik ya teman-teman ya. Oke, di sini ya kita cari ya. Biasanya teman-teman yang ada alnya itu yang pertama. Karena biasanya umumnya itu jumlah, kalau jumlah itu kalimat ya, sorry. Jadi dalam bahasa Arab itu jumlah itu ada dua, jumlah ismiyah, kalimat ismiyah, kalimat istilahnya kalimat nomina ya, kalimat nomina, atau jumlah fi'liyah, kalimat verbal. Jadi kalimat yang diawali dengan predikat dulu, kemudian subjeknya, itu namanya fi'liyah. Kalau ismiyah itu subjeknya dulu baru predikat, umumnya gitu. Nah, subjek ini isim ya, atau istilahnya itu ya benda lah, atau pelaku lah, seperti itu ya. Nah, umumnya itu yang ada tanda alnya di awal. Kita cari di antara semua ini yang ada alnya di awal itu apa? Ya antara almiyah sama an-nadhafah. Ya, almiyah artinya air ya. Kita cari yang awalannya al. Ini bukan al ya, ini enggak ada alnya. Ini enggak ada alnya, ini enggak ada alnya. Oke, jawabannya berarti yang D ya. Almiyahu, air itu min ahammi anwa'i masadir nadhafah, termasuk jenis yang terpenting dari sumber kebersihan. Jadi D ya jawabannya. Oke, lanjut. Rotibil jumlah, jumlah kalimat, urutkan kalimat-kalimat al-atiyata berikut ini, litakuna agar menjadi fakrotan paragraf. Oke. Nah, ini kita lihat nih. Ingat ya, di video-video yang lalu di 2019, 2000 berapa aja itu aku banyak berulang-ulang kali jelasin. Soalnya juga muncul sama seperti ini, mirip seperti ini, bahkan bukan mirip lagi. Ya ini soalnya muncul lagi ya. Nah, itu biasanya kalau ada kana, ya ada amsa, ada soro, atau bentuk muannasnya ya kanat, atau bentuk mudhari'nya ya yakunu ya, seperti itu biasanya terletak di awal kalimat dan di awal kata ya. Jadi dia itu pokoknya di awal banget. Nah, kita tahu ini di sini ada kana ini, nah, nyempil ini satu ya. Dua, jadi dua ini harus yang nomor satu teman-teman ya. Kita cari yang nomor satu mana? Dua, yang ke satu mana? Ini yang D. Berarti jawabannya yang D. Kalau gak percaya nih, coba tak buktikan ini yang D. 2, 3, 4, 1. Karena Abdurrahman yaskunu fil qaryah min qabl. Dahulu Abdurrahman itu tinggalnya di desa. 3. Turidu zaujatuhu baitan qariban min ummiha. Istrinya itu pengen rumah dekat sama ibunya. 4. Ba'a Abdurrahman al-mazra'ata liyashtari baitan jadidan. Ba'a menjual, Abdurrahman menjual al-mazra'ah sawahnya, liyashtariya baitan jadidan, untuk membeli rumah baru, baitan jadidan, rumah baru. Ya. Oke, terus 1. Yaskunu Abdurrahman. Jadi setelah menjual, yaskunu Abdurrahman ma'ailati fil madinati al-an. Abdurrahman tinggal bersama keluarganya di kota sekarang. Nah, jadi jawabannya yang D ya. Jadi itu rumusnya ya. Kalau ada ini dan kawan-kawannya, ada juga dhonna, ada juga dholla, ya dholla, macam-macam ya. Tapi umumnya munculnya ini ya, amsa, kana, soro, ya kanat, yakunu ya, atau kana. Ini dalam kasus ini itu jawabannya pasti dia yang pertama. 2 ini harus yang pertama. Jadi jawabannya yang D. Oke ya. Lanjut. Oke, asyamsu, matahari. Hadzan najmu alladzi narahu fis sama. Adalah bintang yang kita lihat di atas langit. Titik-titik al-masdaru al-asasyu li taqa alal ar, menjadi sumber utama bagi kehidupan di bumi. Nah, asyamsu itu termasuk bentuk cewek teman-teman ya.
Jadi bahasa Arab itu ada bentuk cewek, bentuk cowok, muzakkar, muannats. Jadi asyamsu termasuk muannats, bentuk cewek. Jadi contohnya di dalam bahasa Inggris itu kan ada, kalau kita nyebut itu ada he, ada she, ada his, her, him, gitu-gitulah ya pokoknya ya. Nah, di bahasa Arab itu sama dia. Nah, asyamsu itu termasuk cewek, teman-teman ya. Istilahnya itu. Kenapa kok gitu? Loh, Mas, kalau mungkin ada teman-temannya dari pondok ya. Mas, muannats atau isim yang cewek atau isim muannats itu kan biasanya akhirnya ada tak marbutoknya kayak ini. Litaqah ya, attaqah ini ada tak marbutoknya. Jadi litaqah ini termasuk isim muannats, teman-teman ya. Lah, asyamsu kok dikatakan muannats kenapa? Karena menurut sebagian para ulama bahasa ya, ahli bahasa mengatakan asyamsu itu kan matahari ini artinya. Sementara kita kan boleh tuh mengatakan sesuatu itu dikatakan muannats kalau memiliki sifat-sifat muannats. Sesuatu dikatakan isim yang berjenis cewek kalau dia memiliki sifat-sifat yang ada pada cewek seperti itu. Nah, matahari itu kan menghangatkan sebagaimana cewek yang sifatnya umumnya itu menghangatkan pria, menghangatkan anak-anaknya. Jadi seperti itu. Jadi asyamsu itu termasuk muannats ya. Jadi kita cari kata ganti yang muannats seperti itu. Jadi contohnya gini, asyamsu itu kita ibaratkan cewek deh. Misalkan namanya Fatimah. Fatimah adalah bintang yang kita lihat di langit. Dia, nah kita kan ngomongnya kayak gitu kan. Dia adalah sumber utama untuk kehidupan. Contohnya seperti itu. Nah, jadi di sini dia, bukan mereka, bukan aku kan gitu. Pakai kata ganti ketiga. Nah, kata ganti ketiganya berjenis yang cewek, teman-teman. Nah, kata ganti di dalam bahasa Arab dia itu ada dua. Ada huwa dan ada hiya. Ada huwa yang artinya dia untuk laki-laki. Ada hiya untuk perempuan. Ya, ini untuk laki-laki, untuk perempuan. Jadi jawabannya yang hiya ya, yang C seperti itu ya. Oke, lanjut. Yushiru ila menunjukkan bahwa. Nah, jadi hadis ini itu menunjukkan apa? Nah, gitu ya. Kita coba baca nih. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad ya. Nabi SAW bersabda, "Kana kullu nabiyyin yab'atsu fi qaumihi khassatan." Kana kullu nabiyyin, setiap nabi yab'atsu fi qaumihi khassatan, itu diutus ya, mereka diutus di kaumnya khassatan secara khusus. Wa ba'atsu atau wa bu'itsu ya. Dan aku diutus, kata Nabi, aku itu kembali ke Nabi Muhammad ya. Dan aku diutus, kata Nabi, illa kulli ahmarin wa aswadin, setiap yang berkulit hitam maupun putih, setiap manusia, maksudnya seperti itu ya. Oke, kita cari jawabannya. Al-anbiya'u kulluhum yab'atsu ila aqwamihim. Setiap nabi itu diutus ke kaumnya. Ini enggak mencakup semuanya ya. Al-anbiya'u kulluhum yab'atsu ila basyar kafatan. Setiap nabi itu diutus kepada manusia secara keseluruhan. Ini enggak mencakup poin pembahasannya. Poin pembahasannya di sini itu ini ya. Nabi bersabda dan Nabi mengatakan dirinya bahwasanya dirinya itu adalah seorang rasul. Gitu ya. Dan seorang utusan seperti itu ya. Jadi ini yang B bukan poinnya. Yang C, Rasul Muhammad ba'atsa ila kulli bashar, diutus untuk setiap manusia. Jadi jawabannya yang C ya. Yang D enggak mungkin. Coba kita bacanya. Rasul Muhammad ba'atsa ila kulli ahmarin wa aswadin faqat saja. Nah, ini enggak mungkin ya. Nabi Rasul Muhammad SAW diutus hanya untuk kepada orang yang kulit hitam dan putih saja. Ini enggak sesuai. Jadi jawabannya yang C. Oke, lanjut. Al-fikratu ru'isiyatu, pokok pikiran lagi. Idza aratta, apabila kamu ingin. Jadi kamu ingin antabniya, ini kurang ba ini ya. Antabniya, antanbi. Oh, kurang nun ya. Antabniya binaan qawiyan, apabila kamu ingin membangun bangunan yang utuh, yang kuat, fa innaka la tastati'u antabniyahu ala ardin hasyatin. Ini kurang nun ya. Maka kamu tidak akan mampu, tidak akan bisa untuk membangun di bangunan di tanah yang genjur, yang becek, yang lembek, yang lumpur. Ini nggak bisa. Wabinaul ajali, dan begitu juga membangun suatu generasi ya. Al-ajyal, generasi ya. Jadi jil itu generasi, al-ajyal generasi. La yaqilu ahamiyatan an dzalik, itu tidak kalah pentingnya ya. Wabinaul insani yantaliku min khilali zar'i thiqati fi nafsi tifli hatta takuna fa'ilan yuwajjihu masa'ib al hayati bi ruhin wa thiqatin.
Dan membangun generasi manusia, sumber daya manusia itu harus dipupuk, ditanam kepercayaan dirinya, an-nafs fin nafs, athiqa fin nafs, kepercayaan diri di dalam jiwa anak-anak, atifli, an-nafsi tifli, jiwa anak. Jadi sejak anak-anak itu harus dipupuk, harus ditanam, zara, menanam ya. Ini kayak yang di soal beberapa tahun yang lalu ya, 2022 mungkin ada ya soal kayak gini ya. Hatta takuna fa'ilan, sampai dia itu menjadi individu yuwajiu masoibal haya, yang mampu menghadapi problematika kehidupan, tantangan kehidupan, biruhin wa thikotin, dengan percaya diri dan semangat. Wahadzal bina'u, dan pembangunan ini yatanawalul atfalu, menjadikan anak-anak itu mundu nu'umati atfarihim. Maksudnya itu pembangunan itu harus sejak usia dini. Nah, seperti itu ya. Walidzalika qaulu, oleh karenanya dikatakan at-ta'allumu fis-sighar, belajar fis-sighar sejak usia dini kecil ya, karena kasya 'alal hajar, itu bagaikan memahat di atas batu. Fatiflu, maka anak-anak itu ibaratnya sofhatun baidaun, itu lembaran yang putih bersih, tarsumu 'alaiha ma tasya'u, yang bisa kita gambari sebagaimana yang mereka inginkan, sebagaimana yang dia inginkan ya. Terserah, bebas ya. Fawa aktsarun nasi ta'athra bima yuqalu lahu. Maka lingkungan itu dapat membentuk mental atau kepribadian anak-anak itu tadi ya. Jadi yu'athiru at-ta'allumu fis sighar aktsaru min at-ta'allumi fil kibar. Belajar ketika kecil itu memberikan pengaruh yang besar daripada belajar ketika dewasa. Ini betul ya, mencakup semuanya ini. Yang B, at-ta'allumu mundhu sighar ahammu min ta'allumi fi takwinil ajal. Belajar ketika kecil itu lebih penting daripada belajar ketika membentuk generasi. Ini enggak sesuai coret. Yang C, ta'limul ajal fi sighrihim ahammu min at-ta'lim fi kibarihim. Mempelajari generasi ketika kecil itu lebih penting daripada belajar ketika dewasa. Ini enggak sesuai. Yang D, ahamiyatu ta'sisi thiqati nafsi wa tarsihha fi bina'il jil mundus sighar. Pentingnya membangun kepercayaan diri dan menguatkannya sejak fi bina'il jil, untuk membangun generasi sejak kecil. Ini sebenarnya jawabannya lebih spesifik ya, tapi nggak global ya. Fil Kroasia itu harus dia mencakup semuanya. Jadi jawabannya yang A ya, dan opsi jawaban pilihan jawabannya di buku itu juga A ya. Teman-teman bisa check out ya, di klik link di deskripsi ya kalau mau beli bukunya ya. Oke. Lanjut, al-ibarah al-munasibah, ungkapan yang sesuai. Oke, kita baca ini. Ala ajalatil qitaril ulama as-sari, cepatnya kereta cepat di era globalisasi ini. Tara'at tatawuratun naw'iyatun fi mukhtalifi aujuhil hayah, yang berkembang ya, berbagai macam inovasi temuan di berbagai bidang kehidupan ini. Faqad la'ibat al-iktisyafatu al-hadithatu dauran muhimman fil irtiqa'i bi hayatil insan. Dan inovasi modern ini berperan penting dalam meningkatkan taraf kehidupan manusia. Haitsu waffarat 'alaihi katsirun minal juhdi wal waqti wa yassarat lahu al-husulu 'ala al-ma'lumati allati tatatallabuha tabi'atu 'amalih. Yang mana banyak memberikan kontribusi dalam efisiensi waktu ya, dan memudahkan sarana informasi yang ingin kita cari. Wa yu'addu al-internet wahidan min ifrazati hadhihi thawra at-teknologiyah allati ashamat fi ihdathi naqlatin naw'iyatin fi mukhtalifis su'at. Yang mana internet itu menjadi salah satu inovasi yang revolusi teknologi ini, yang memberikan kontribusi dalam pembaruan berbagai bidang di cabang ilmu yang berbeda-beda, khususan terlebih khusus fi majali ta'lim, di bidang pendidikan. Faqad syahidat at-tis'inatu bidayata tadshini hadhihi syabakat wa istikhdamuha, yang mana tahun 1990 awal itu mulai banyak penggunanya itu. Wartafa'a adadu mustaghdimi hadhil khidmah, dan terus bertambah pengguna internet itu tadi, ila aktsarin min 300 milyun mustakhdim, sampai ke 300 juta pengguna internet. Oke. Kita cek yang A. Idza kathurat al-iktisyafat al-haditha, apabila revolusi industri itu banyak, taqaddama'il internet, maka internet akan maju. Enggak juga ya, ini poinnya bukan di situ, coret.
Yang B, Ats-tsawra al-ilmiyah, temuan revolusi ilmiah, taja'alu al-internet, menjadikan internet aktsara fa'alan, itu lebih efektif penggunanya, bagi penggunanya, lada mustakdimi. Fa yanbaghi lil muallim, maka wajib bagi guru, min ayyaj'ala uslubat ta'limi aktsara fa'alan, menjadikan gaya pembelajarannya itu lebih efektif bistikhdami al-internet, dengan menggunakan internet. Ini kemungkinan ya. Ini mencakup semuanya ini. Zada mustaqdimi al-internet, bertambah pengguna internet, bisa babi tatawwurul ikhtiraat al-hadithah, disebabkan karena perkembangan inovasi modern. Enggak ya, teknologi itu termasuk inovasi modern yang mengembangkan berbagai inovasi, bukan sebagai karena adanya inovasi modern kemudian ada internet, bukan ya. Yang D, bima annal ikhtiraat al-ilmiyah al-hadithah, dengan adanya perkembangan ilmiah modern, tusaimu fi irtiqa, yang mana berkontribusi untuk menaikkan taraf kehidupan manusia, firtiqa bihatin nas wa tawfiril ma'lumati lahum, dan memberikan informasi yang banyak bagi manusia. Fayam bagi lil muallim, maka wajib bagi guru, min ayya ja'ala uslubut ta'limi aktsara fa'alan, agar menjadikan gaya pembelajarannya itu lebih efektif bistikhdami al-internet, dengan menggunakan internet. Oke, kemungkinan jawabannya yang B sama D ya. Tapi kalau aku lihat di sini D itu lebih spesifik ya, nggak global ya. Ini benar, cuman nggak ada kata-kata ini ya, apa namanya, al-ikhtiraat al-ilmiyah. Di sini cuma menjelaskan al-iktisyafat al-haditha, temuan-temuan atau inovasi modern ya. Itu filter bihayatin nas, yang memiliki peranan penting. Ya, peranan penting. Yang ashamat itu kan ini internet. Jadi ini ashamat, tusahim ashamat, berkontribusi. Yang berkontribusi itu internetnya, bukan temuannya ini ya. Jadi ini kurang tepat ya, yang D kurang tepat ya, jawabannya yang B. Oke. Oke, al-kalimatu al-khati'atu, kata yang salah. Yang bagi lirojili musa'adatu zaujati fi a'maliha al-manziliyati, wajib bagi seorang suami itu membantu ya, bantu istrinya fi amaliha al-manziliyah, dalam pekerjaan rumah. Oke, aku lihat di sini pilihan jawabannya al-manzili. Al-manzili sini nggak salah ya. Al-manziliyah betul ya, karena dia sebagai naat sifatnya ya, maka dia dibuat masdar sinaiyah ya dan tak marbuto seperti itu. Zaujati juga nggak ada yang salah karena dia mudhof ilaih, wajar diharokatnya kasroh. Ini bukan. Yang bari juga nggak ada yang salah ya, walaupun fa'ilnya dia itu tak marbutonya, mu'annats ya. Harusnya kan tambari, mungkin seperti itu ya teman-teman, mungkin yang dari pondok ya. Tambari ya. Harusnya seperti itu sih lebih tepatnya. Tapi karena di sini terpisah dengan sesuatu, lirrojul, dengan jar majrur, dengan jebel jumlah, maka dia boleh fa'ilnya itu huwa, fa'ilnya itu mudzakkar ya, nggak sesuai dengan fa'ilnya itu nggak apa-apa dia. Itu dijelaskan di kitab Mulakhas Qawaidil Lughal Arabiyyah karya Fuad Nikmah ya kalau nggak salah ya. Itu Mesir ya, dari Mesir ya. Jadi seperti itu ya. Jadi yang bagi itu juga benar ya, dia nggak salah ya. Musa'adah itu juga nggak ada yang salah di sini, bebas saja. Karena dia masdar dari sa'ada yusaidu musa'adatan. Sa'ada yusaidu baru musa'adatan ya. Nggak ada musa'id gitu, nggak ada. Musa'idun itu nggak ada. Jadi nggak ada yang salah ya. Tapi kalau dikunci itu dia jawabannya yang D. Aku nggak tahu kenapa itu ya. Ya aku rasa ini bonus lah soalnya ya, karena nggak ada jawabannya. Oke, lanjut. As-sahih minal ibarah as-sabiqah, yang benar dari ungkapan di atas. Oke, ini kalimatnya sama semua ya. Oke, kita cek aja ya, ada yang salah nggak? Yang beda yang mana nih? Inna sama semua, al-awalamata sama semua, tamathala, tamathalu, tamatsilu, tumatsilu. Nah, ini beda-beda ini ya. Oke, ini kita tandain ini, kita tandain. Takoduman sama semua. Fi sama semua, ba'di sama semua, al-kudurot, al-kodarot, kudurot. Nah, ini kita tandain. Oke, kita cari. Ini kurang lengkap ini. Al-muhimah ini sama kayak atasnya ya. Ini kita tandain, ini sama kayak atasnya. Oke. Kita cari ini mana yang salah ini. Tamatsalah itu fi'il madhi, teman-teman ya. Fi'il madhi itu kata kerja lampau.
kata kerja sekarang yaitu yatamatsalu. Tamatsala. Jadi kayak gini, tamatsala. Nah, tamatsala itu artinya dia. Nah, ada diahnya itu. Ya, dia menjadi contoh ya, menjadi teladan. Ya. Atau membuat, menjadikan permisalan ya. Jadi tamatsal itu ada mengandung subjeknya di dalamnya itu huwa. Nah, kita lihat sebelumnya itu subjeknya mu'anats atau mudzakkar, dia tetap marbutoknya harusnya hiya kan. Kalau hiya bentuknya harusnya tamassalat seperti itu. Jadi ini nggak cocok. Yang A nggak cocok. Tamassalu itu nggak ada ya. Isim tamassalu itu nggak ada. Atau fiil tamassalu itu nggak ada. Yang ada itu tamassala ya tamassalu tamassulan. Ya, tamassulun ya. Kalau ini tamassul mungkin betul. Tapi kalau tamassalun nggak ada. Dicoret ya. Tamassilu apalagi nggak ada ya. Bentuk kayak gini nggak ada. Yang betul tumassilu ya. Dari kata masalah yumassilu, tumassilu hiya ya. Tumassilu mengandung dhamir hiya. Kembali ke al-aulamah. Ya, teman-teman bisa cari pembahasan ini secara mendetail di playlist nahwu, belajar nahwu dasar yang udah aku buat ya. Jadi kayak gitu. Ini termasuk istilahnya itu sorof, ilmu sorof. Teman-teman harus hafal wazannya atau bentuk-bentuknya. Jadi jawabannya yang D ya teman-teman. Oke, udah jelas jawabannya yang D ya. Ini nggak usah kita koreksi lagi ini. Oke, itu tadi soal yang terakhir ya. Jadi besok insya Allah kita akan bahas prediksi UMPTKN 2024 yang berjumlah 50 soal. Lebih banyak daripada yang 2015 itu 50 soal. Banyak soalnya panjang-panjang. Tapi nanti prediksi UMPTKN 2024 itu insya Allah ada 50 soal. Jadi teman-teman yang pengen beli bukunya UMPTKN ya, bahasa Arab, di situ ada bahasa Arabnya maksudnya. UMPTKN-nya banyak, ada psikolinguistik, ada skolastik, ada tes kognitif, macam-macam ya, ada literasi. Nah, salah satunya ada bahasa Arab di situnya, di dalamnya itu ya. Jadi teman-teman bisa beli di PT Indovira ya. Di situ sudah aku cantumin di link deskripsi ya, supaya teman-teman bisa langsung klik, bisa langsung check out. Terima kasih teman-teman, itu saja pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa esok hari, yaitu kita bahas UMPTKN 2024. Oke ya, final dari playlist belajar sukses UMPTKIN khususnya bahasa Arab di tahun 2024 insya Allah. Oke, syukran katsiran ala ihtimam biqaudurukum wa musyahadatil hadil qanah. Terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini kepada teman-teman supaya bermanfaat ya. Aku berdoa kepada Allah supaya teman-teman nanti tes UMPTKIN di 2024 itu bisa diterima. Oke, terima kasih teman-teman. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.